Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sempat sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bermuajahah, bertatap muka untuk sama-sama berdiskusi dalam mata kuliah media pembelajaran di sekolah dasar atau di MI. Kedua kalinya salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik, masih semangat? Alhamdulillah ya, walaupun siang terik panas matahari, tapi masih tetap semangat. Alhamdulillah pada semester kali ini ketemu lagi dengan saya. Oh belum ini ya, belum kenal ya, baru pertama kali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, nama saya Sohibul Ardi, SPD MPD, eh, home base di PGMI Stai Al Amin. Salam kenal. Pada semester kali ini, saya akan mendampingi kalian selama satu semester pada mata kuliah media pembelajaran. Jadi singkat saja, ada hal-hal yang harus saya sampaikan terkait kemampuan akhir yang dituntut dari mata kuliah ini. Jadi yang pertama adalah kalian diharapkan eh, mampu menjelaskan konsep dasar dari media pembelajaran dan di sini definisi atau pengertian, manfaat, tujuan media pembelajaran. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan ruang lingkup sampai mana batasan-batasan pembahasan dari mata kuliah ini. Dan yang ketiga, jenis-jenis dari media pembelajaran. Yang keempat, kalian nanti mampu memahami pentingnya media dalam bagaimana penyebaran agama itu media sangat berperan. Yang selanjutnya, kalian nanti mampu menganalisis kebutuhan materi pembelajaran untuk menentukan jenis media yang akan kalian gunakan. Jadi nanti tugas akhirnya ini berbentuk eh, proyek. Jadi sangat penting kalian memahami eh, kebutuhan materi pembelajaran yang untuk menentukan jenis media yang sesuai. Yang selanjutnya kalian nanti akan mampu merancang media pembelajaran. Yang selanjutnya mampu menggunakan dan memilih berbagai aplikasi dalam media pembelajaran dan terampil menggunakannya. Jadi selain kalian bisa membuat media dari barang bekas atau barang yang tidak terpakai seperti kardus dan lain sebagainya, kalian juga nanti bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti yang Bapak gunakan saat ini, kalian bisa pakai PPT dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, kalian mampu membuat media yang akan dipresentasikan secara kelompok nanti. Yang terakhir ya kalian tentunya akan mempresentasikan apa yang akan eh, kalian hasilkan. Baik, selanjutnya sebagai pengantar mata kuliah, kita akan sama-sama berdiskusi masalah brain root yang sedang hangat dan sedang hot dibicarakan di berbagai media sosial tentang bagaimana melemahnya otak peserta didik terhadap tontonan-tontonan yang berkualitas rendah atau konten-konten receh, konten-konten joget lah, konten-konten eh, intinya konten-konten yang tidak ada isi dan manfaatnya. Jadi kita akan coba analisis bagaimana nanti eh, media pembelajaran interaktif
dapat sekiranya menyelamatkan siswa dari brain rot ini. Ya, ini pada slide selanjutnya. Nah, pernah temukan ini enggak di kampung, di kampung kalian masing-masing? Ya, pasti sering ya. Anak sibuk sendiri dengan gadget, eh, malas-malasan tidur sambil pegang HP. Kalau disuruh belajar itu ya apa bahasa sekarangnya tantrum, bahkan sampai eh, menangis hanya memikirkan gadget. Di sekolah juga banyak. Di sekolah itu tidak tidak betah di sekolah, gelisah, pengen cepat pulang. Tujuannya biar cepat main HP. Ya banyak ya. Ya, sama di kampung Bapak juga sama. Hampir menjadi masalah di seluruh wilayah Indonesia, baik pelosok maupun kota. Karena sekarang jaringan internet, wifi, segala macam sudah sangat mudah untuk diakses. Ya, jadi sebelum kita lanjut, maka lebih baiknya kalian saksikan dulu video yang akan Bapak tampilkan. Ya, jadi sebelum kita lanjut, maka lebih baiknya kalian saksikan dulu video yang akan Bapak tampilkan. Melihat video-video tadi bagi Ya, jadi sebelum kita lanjut, tapi tahu nggak sih kalau cuplikan video yang kita lihat barusan itu bisa bikin otak kita membusuk atau bahasa gaulnya disebut brain rot. Sebuah kata yang di tahun 2024 ya, jadi sebelum kita lanjut, University Press sebagai kata Oxford tahun maka lebih 2024. baiknya kalian saksikan Pertanyaannya, dulu video yang apa itu akan brain rot? Bapak tampilkan. Oxford menjelaskan istilah brain rot dalam bahasa Indonesia berarti jadi pembusukan sebelum otak, kita lanjut, merujuk pada penurunan kemampuan intelektual dan maka kondisi lebih mental baiknya seseorang kalian saksikan akibat dulu konsumsi video yang berlebihan akan terhadap Bapak konten tampilkan. berkualitas rendah atau dangkal secara terus-menerus. Penggunaan Ya, jadi kata brain rot sebelum pertama kita kali lanjut, ditemukan pada tahun 1854 maka lebih baiknya dalam buku kalian Henry David saksikan dulu Thoreau video yang yang berjudul akan Walden. Bapak tampilkan. Dalam bukunya, Henry berbagi pengalaman menjalani gaya hidup sederhana di alam. Ya, jadi Ia sebelum mengkritik kita lanjut, kecenderungan masyarakat untuk merendahkan ide yang kompleks maka lebih dan melihat baiknya ini kalian sebagai saksikan indikasi dulu penurunan video yang umum akan dalam upaya Bapak mental dan tampilkan. intelektual dengan istilah brain rot. Istilah Ya, brain jadi rot kembali sebelum populer kita di media lanjut, sosial pada tahun 2024, khususnya di maka lebih kalangan Gen baiknya Z dan kalian Alpha. saksikan dulu video Istilah yang ini akan menggambarkan Bapak tampilkan. kekhawatiran tentang dampak negatif dari konsumsi konten daring yang Ya, berlebihan. jadi sebelum kita Para ahli lanjut, di Oxford mencatat penggunaan istilah brain rot maka meningkat lebih baiknya kalian 230% di saksikan dulu tahun video yang 2024, akan terutama Bapak tampilkan. terkait konsumsi konten receh di media sosial. Konten-konten receh Ya, jadi seperti video sebelum memes, kita video lanjut, template viral milik kreator Alexei Gerasimov, maka video lebih game, baiknya dan kalian potongan-potongan saksikan dulu video video berdurasi yang singkat akan secara Bapak tidak tampilkan. langsung membuat kita selalu penasaran, sehingga secara terus-menerus melakukan Ya, scrolling jadi tanpa henti. sebelum kita lanjut, Orang-orang yang terpapar brain rot cenderung menggunakan maka lebih ungkapan baiknya kata atau kalian slang saksikan tertentu dulu dalam video yang percakapan akan sehari-hari. Bapak tampilkan. Contohnya, rich menggambarkan kemampuan menarik pasangan. Ya, Giat jadi merujuk pada sebelum bokong kita besar. lanjut, Istilah sigma dan alpha menggambarkan maka tipe lebih orang mandiri baiknya dan kalian dominan, saksikan dulu sementara video yang Ohio akan merujuk Bapak pada tampilkan. hal-hal aneh. Lalu ada pula mewing, yaitu teknik membentuk Ya, rahang jadi yang lebih sebelum kita tajam, lanjut, dan skibidi toilet menjadi simbol fenomena meme maka yang lebih absurd. baiknya kalian saksikan dulu video yang akan Bapak Merujuk pada tampilkan. data reportal.com tahun 2024, pengguna media sosial Ya, aktif jadi di Indonesia sebelum kita sebanyak lanjut, 167 juta atau maka 60% lebih dari baiknya total kalian populasi saksikan dengan dulu rata-rata video yang bermain akan media sosial Bapak selama tampilkan. 3 jam per hari. WhatsApp menjadi media sosial yang paling Ya, banyak jadi digunakan sebelum oleh kita masyarakat lanjut, Indonesia. Tercatat sebanyak maka lebih baiknya 90,9% kalian dari total saksikan dulu video populasi, yang akan disusul Bapak Instagram, tampilkan. Facebook, dan TikTok. Meski begitu, Ya, aplikasi jadi TikTok sebelum semakin kita populer lanjut, digunakan oleh masyarakat Indonesia. Data maka terbaru lebih baiknya statista.com kalian menunjukkan saksikan dulu pengguna video TikTok yang di akan Indonesia Bapak melampaui tampilkan. Amerika Serikat pada tahun 2024. Tercatat pengguna TikTok di Ya, Indonesia jadi mencapai sebelum kita lanjut, 157,6 juta pengguna.
Langkah lebih baiknya Besarnya pengguna kalian aktif media saksikan dulu sosial video yang yang melebihi akan populasi Bapak penduduk tampilkan. dengan rata-rata waktu scrolling yang tinggi tidak menutup kemungkinan risiko Ya, brain jadi rot mengancam sebelum kita kehidupan lanjut, masyarakat Indonesia. eh, Lalu, mengapa konten langkah lebih receh yang baiknya bertebaran di kalian media saksikan sosial dulu saat video ini yang dapat akan membuat kita Bapak brain rot? tampilkan. Dilansir dari situs Behavioral and Brain Function, Ya, sebuah jadi jurnal sebelum berjudul kita Reduce lanjut, Cognitive Frontal Cortical Thickness in eh, Non-Adolescent with langkah lebih Internet baiknya Addiction kalian mengungkapkan saksikan dulu bahwa video yang 30 akan remaja Bapak laki-laki dengan tampilkan. kecanduan internet mengalami kesulitan beradaptasi, berpikir solutif, Ya, dan jadi fokus pada sebelum kita tugas-tugas lanjut, penting. Berbagai masalah bisa eh, muncul langkah akibat lebih berlebihan baiknya dalam kalian bermain media saksikan dulu sosial, video yang mulai akan dari merasa Bapak tampilkan. kesulitan mengingat hal-hal sepele, seperti meletakkan barang atau lupa Ya, ingin jadi melakukan apa. sebelum kita lanjut, Selain itu, sering mengkonsumsi konten eh, receh juga langkah membuat lebih kita kurang baiknya fokus, kalian saksikan karena dulu otak video yang terus-menerus akan dipenuhi dengan Bapak informasi tampilkan. lewat paparan konten dengan durasi singkat, sehingga otak sulit untuk Ya, jadi berpikir jernih. sebelum kita lanjut, Dr. Gloria Mark dalam eh, podcast langkah berjudul lebih How to Regain baiknya Control kalian of Your saksikan dulu Attention video yang mengatakan akan kalau Bapak perhatian tampilkan. manusia dalam 20 tahun terakhir mengalami penurunan yang drastis dari Ya, 2,5 jadi menit sebelum kita menjadi lanjut, 75 detik hingga saat ini eh, menjadi langkah lebih 43 detik. baiknya kalian Perubahan saksikan drastis dulu ini video yang menunjukkan akan bagaimana Bapak perhatian tampilkan. digital telah mengubah cara otak memproses informasi. We find Ya, that jadi half of sebelum all of kita our lanjut, measurements show people's langkah attention to be lebih less than baiknya 40 kalian seconds. saksikan dulu video yang So, akan yes, Bapak of course, tampilkan. sometimes we spend longer, but half the time that we're on our Ya, devices, jadi our sebelum kita attention lanjut, spans are 40 seconds or less in langkah lebih duration. baiknya That kalian is saksikan dulu absolutely video yang terrifying. akan Bapak Dalam tampilkan. buku yang ditulis Nicholas Carr menjelaskan bahwa internet sudah mengubah Ya, cara jadi kita berpikir sebelum kita dan lanjut, mengalihkan perhatian kita dari pemikiran yang mendalam dan langkah lebih reflektif baiknya menjadi kalian lebih saksikan dangkal dan dulu instan. video yang akan Menurut Carr, Bapak hal ini tampilkan. berpotensi mengurangi kemampuan kita untuk merenungkan dan memahami Ya, informasi jadi secara sebelum mendalam. kita lanjut, Karena brain rot itu diakibatkan banyaknya langkah paparan lebih terhadap media baiknya sosial, kalian konten saksikan yang dulu video cenderung yang akan repetitif, Bapak dangkal, tampilkan. cepat, dan instan, sehingga orang seringkali tidak banyak bergerak. Ya, jadi Seringkali sebelum menikmati kita lanjut, konten dengan kemudahan di tangan, terus sambil senderan, langkah gitu, lebih terus baiknya scrolling gitu kan kalian ya. saksikan Kurangnya dulu bergerak video itu yang juga akan mengakibatkan Bapak fisik tampilkan. kita ada kecenderungan jadi kurang aktivitas olahraga, kurang Ya, jadi pergerakan, sebelum terus kita mungkin lanjut, sambil konten sambil makan, sambil nyemil gitu kan langkah ya, lebih bisa baiknya bikin berat badan kalian juga saksikan gitu dulu kan. video yang Sehingga akan secara Bapak proses tampilkan. emosi itu juga berkurang, pengaruh juga di mana kita lebih sering mengentingkan Ya, jadi secara sebelum kita konten, lanjut, secara hubungan secara apa langkah namanya lebih ya, baiknya secara digital. kalian saksikan Kita dulu tidak video yang membiasakan akan Bapak tampilkan. hubungan yang lebih emosional mendalam. Jadi kita kurang connection terhadap real Ya, people-nya. jadi Lebih sebelum kita banyak lanjut, secara DM, misalnya pesan dari media langkah sosial, lebih yang baiknya mana itu kalian saksikan mengakibatkan dulu secara video hubungan yang sosial akan itu Bapak berkurang, tampilkan. secara emosional pun itu bisa menurunkan kesehatan mental kita. Yang mana Ya, kita jadi jadi lebih sebelum banyak kita lanjut, attachment-nya lebih ke konten, lebih ke media langkah lebih sosial. baiknya Padahal kita kalian sebagai saksikan makhluk dulu sosial video membutuhkan yang orang akan lain Bapak untuk tampilkan. berinteraksi, untuk saling caring kayak gitu. Sehingga itu akan menjadi Ya, menurunkan jadi motivasi kita sebelum juga kita lanjut, untuk bisa belajar, bekerja sebagaimana seharusnya langkah lebih produktif. baiknya kalian saksikan dulu video yang Kaget. Kaget. Lalu, bagaimana caranya supaya kita Ya, mengurangi jadi ketergantungan sebelum kita konten lanjut, Mengurangi pemakaian media sosialnya, langkah lebih dikurangi media baiknya digitalnya. kalian Ya saksikan mungkin kita dulu bisa video kasih yang waktu, akan kita kasih Bapak jadwal, tampilkan. kita temukan aktivitas lain yang lebih fokus ke self growth, Ya, pengembangan jadi diri, sebelum kita meningkatkan lanjut, kompetensi diri. Misalnya kalau untuk para pelajar langkah lebih fokus kepada baiknya kalian potensinya, saksikan dulu video yang ekskulnya, akan bakat Bapak minatnya seperti tampilkan. apa. Terus kalau untuk orang dewasa ya fokuskan kepada tugas-tugas Ya, utamanya, jadi sebelum kita seperti lanjut, pekerjaan kantor gitu ya, karena agar dia bisa langkah lebih lebih fokus ke baiknya kinerjanya kalian dan saksikan meningkatkan dulu video produktivitasnya. yang akan Menyembuhkannya Bapak pasti harus tampilkan. mengurangi media sosialnya. Kalau perlu dieliminasi untuk Ya, sementara. jadi sebelum kita Melihat lanjut, konten-konten receh memang menyenangkan, tapi langkah lebih dikonsumsi baiknya secara kalian berlebihan saksikan membawa dulu dampak video buruk yang bagi akan kesehatan. Bapak tampilkan. Daripada scrolling konten receh, mending scrolling konten tempo aja. Ya, jadi sebelum kita lanjut, langkah lebih baiknya kalian saksikan dulu video yang akan Bapak tampilkan. Ya, jadi sebelum kita lanjut, ya, jadi pada video yang telah kalian tonton tadi sudah dijelaskan bahwa brain rot itu adalah penurunan kualitas eh,
kognitif atau, atau kalau kalau dalam bahasa kerennya itu disfungsi pemikiran dan kelelahan mental karena konsumsi sosial media dengan konten receh atau dengan konsumsi sosial media secara berlebihan atau konten berkualitas rendah. Jadi maksudnya di sini bukan bukan ukuran videonya yang rendah 360 megapiksel, tapi nggak ada isi begitu di kontennya. Ya konten seperti yang tadi, konten joget-joget, ada hewan berkepala manusia, eh, yang banyak sekarang bahkan konten anomali yang sering dinyanyikan anak-anak terutama sekolah dasar. Ya, jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang potensi eh, rusaknya otak peserta didik kita terhadap konten receh tadi. Jadi di sini sebenarnya tugas guru harus ekstra ya, berkomunikasi dengan orang tua wali untuk ya tidak memberikan ruang kepada peserta didik kita memegang gadget atau setidaknya orang tua wali itu kita arahkan untuk eh, menyaring lah tontonan-tontonan anak-anak kita. Jadi pertama potensinya konten receh, konten pendek yang berpotensi menjadi brain rot. Jadi potensi ini kenapa konten pendek menjadi eh, potensi brain rot? Karena fitrah otak manusia itu diciptakan untuk merespons sesuatu yang cukup lama. Jadi otak manusia itu memang eh, fitrahnya untuk memproses pengalaman. Pengalaman itu nanti akan menjadi pengetahuan baru. Jadi bertolak belakang dengan apa yang disaksikan anak-anak kita di media media sosial, konten-konten instan lah. Ya, yang selanjutnya adik-adik harus tahu bagaimana ciri-ciri penyandang brain rot. Yang pertama itu zombie scrolling. Jadi mudahnya itu anak didik kita seperti zombie lah, jalan lemah, letih lesu, terus mata panda dan sebagainya. Yang kedua doom scrolling. Doom scrolling adalah kebiasaan terus-menerus atau scroll media sosial online yang isinya barang negatif yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi konten-konten receh walaupun lucu itu kita kategorikan konten negatif yang nggak ada isinya. Atau konten-konten yang membuat cemas meskipun kita sudah merasa stres atau lelah secara mental, tapi eh, motorik kita terus saja men-scrolling media sosial tersebut sampai eh, tanpa batasan waktu gitu. Ya, slide selanjutnya dampak brain rot terhadap siswa. Ya, yang pertama penurunan motivasi belajar. Nah, yang pertama penurunan motivasi belajar di sini sudah jelas karena anak-anak didik kita lebih terfokus kepada bagaimana dia bisa menonton konten di media sosial. Jadi yang saya jelaskan di awal tadi, sekolah itu jadi tidak menarik, ingin cepat-cepat pulang karena ingin pegang HP. Yang kedua, kesulitan memahami materi. Ya jelas karena motivasi belajarnya rendah, akhirnya memahami materi juga kurang, terganggu.
Yang selanjutnya, gangguan kognitif. Ini daya ingat dan daya serap siswa terhadap materi juga ikut terganggu. Gangguan emosi, ya anak-anak sering emosinya sering meledak-meledak, tantrum lah. Yang selanjutnya, hambatan perkembangan kreativitas. Ya jelas kreativitasnya terganggu karena selalu menonton konten-konten instan di media sosial. Yang selanjutnya, kesulitan fokus pada informasi yang lebih panjang. Yang terakhir, kesulitan memahami isi materi. Jadi semuanya terkait. Slide selanjutnya, apakah brain rot merupakan masalah di dunia pendidikan saat ini? Ya, karena di awal tadi dampak dari brain rot sendiri, pelemahan otak, pembusukan otak, jadi daya serap, motivasi, dan minat belajar siswa terganggu. Kita sudah bahas di slide sebelumnya. Jadi ya merupakan masalah pendidikan saat ini. Ya, apakah benar-benar merupakan satu-satunya masalah? Bukan. Masalah pendidikan di saat ini, terutama di Indonesia, terutama kesejahteraan guru, terutama bagi guru-guru yang mengajar di swasta, seperti kalian-kalian inilah dan saya. Apakah brain rot bisa diatasi dengan pembelajaran berbasis media interaktif? Iya, minimal di sekolah dari jam 8 mulai pembelajaran sampai jam 12 pembelajaran efektif, itu kita mengajak siswa untuk belajar menggunakan media interaktif. Jadi otak fisiknya bergerak, eh, otaknya merespon. Jadi minimal lah ada berapa jam kita memperbaiki kualitas mental anak. Jadi nggak selalu terpikirkan untuk pulang dan main gadget. Ya, langkah lebih baiknya setelah sekolah nanti kalian konsultasikan dengan orang tua wali siswa untuk ya mengadakan les untuk anak-anaknya karena biasanya sore juga atau malam eh, anak-anak di kampung biasanya pergi mengaji. Jadi lebih menekan waktu untuk main gadget. Jadi selanjutnya media pembelajaran interaktif. Itu adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara peserta didik dan guru, peserta didik dan materi pembelajaran dan sumber belajar. Jadi tujuannya adalah meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan minat belajar. Jadi antitesis dari dampak brain rot yang tadi, minat belajar berkurang. Jadi itu sebabnya kita coba menyelamatkan siswa-siswa yang mungkin terdampak brain rot oleh konten media receh tadi dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif. Jadi di sini sudah jelas manfaatnya meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, memudahkan pemahaman konsep yang sulit. Jadi juga sudah dijelaskan tadi di dampak atau pengaruh dari brain rot tadi. Meningkatkan retensi informasi ya. Jadi informasi-informasi yang sulit dicerna itu bisa kita akali dengan penggunaan media pembelajaran. Yang selanjutnya mendorong eksplorasi mandiri ya. Jadi terkait dengan doom scrolling dan zombie tadi ini. Jadi anak-anak lebih aktif
dalam pembelajaran. Yang terakhir, yang membantu guru menyampaikan materi dengan lebih mendalam dan efisien. Ya cukup sekian. Terima kasih sudah membersamai. Yang terpenting mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Untuk menutup pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini, tercatat sebagai amal ibadah untuk kita masing-masing. Allah azin ya bi barakatil Fatihah. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.